kita pulang kerja kayak berebut gitu loh. Oh iyalah, siapa sih yang nggak pengen gitu pulang lebih awal? Sampai kadang orang Melayu kan Kayak dia pulang bilang, SD. kenapa kok orang berlari gitu kan? Karena tuh kita ngejar bus, karena gimana ya, bus yang penuh itu duluan berangkat gitu sampai. Dan juga sampai di hostel pun liftnya itu cuma ada dua. Iya, Dua. itu di tempat kita. Terus tuh kita kayak pengen aja gitu, kayak paling pemenang sampai rumah duluan. Ya, karena mau langsung rebahan karena udah penat ya. Udah penat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini cerita TKI lagi. Kenapa memilih bekerja ke Malaysia? Apa sih yang membuat TKI ini betah bekerja di Malaysia sampai puluhan tahun loh teman-teman ya? Gak pulang-pulang ke Indonesia, padahal Indonesia adalah kampung halamannya. Why? Ada apa dengan Malaysia? Kenapa Malaysia selalu menjadi target utama TKI untuk menstabilkan ekonominya di Indonesia? Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Apalagi kalau di saat time puasa ya, bulan Ramadan. Karena kalau udah ngantuk banget 5 menit itu udah serasa surga tuh. Di sini tuh tempat teristimewa kalau untuk anak kerja kilang ya, memang di toilet. Kenapa orang Indonesia suka couple dengan orang Bangla ya? Ada keluarga yang meninggal, Kenapa? kita tuh sama sekali nggak bisa pulang. Mungkin kalau Kenapa? kalian nonton ini pasti sedih banget dengarnya. Ayu Tina. Oke, it's me Esther. Silahkan teman-teman di subscribe channel kakaknya. Nanti link channelnya ada di kolom deskripsi seperti biasa. Subscribe juga channel me. Halo Mer teman Bapak YouTube. Wisial. Halo. Kembali lagi di channel aku, it's me Esther. Oke. Di video kali ini aku masih bersama orang yang membosankan, Tina. Ayu Tina. Jadi guys, di video kali ini kami mau membahas untuk para calon tenaga kerja Indonesia yang ada di Indonesia pastinya. Kita mau bagi tahu suka dan duka jadi anak TKI. Oh, Dan suka yang kita dan lalui selama duka di Malaysia seperti yang itu. sudah berapa tahun ini tidak pulang-pulang. Sebelum menonton video ini guys, aku mau bagi tahu teman aku ini ada YouTube channel, pastinya yang nonton video ini sudah ada yang menonton video terbaru dia. Ayo dukung dia teman-teman. By the way, aku nggak nyangka banget baru 1 bulan dia main YouTube sudah banyak yang support video dia. Tepuk tangan dulu. Wow. Jadi nanti aku akan tunjukkan di description box. Kalian wajib banget nih nonton video dia. Nanti kalian tinggal klik dan sudah tampil deh video dia. Oke, jangan lupa ya. Oke, kita lanjut saja ke inti dari video ini. Suka duka kerja di Malaysia. Kita mulai dari dukanya dulu. Iya. Kalau bagi kamu itu dukanya itu yang kerja di Malaysia itu paling duka banget itu apa? Bangun pagi. Wah, betul sekali juga. Apalagi Bangun kalau pagi di harus saat bekerja. puasa ya, bulan Ramadan. Karena jam kerjanya itu agak dipercepatkan lagi, guys. Iya. Kita jadinya masuk itu jam 6 kan. Kita masuknya jam 6 dan kita harus bangun jam 3. Kenapa kita bangun pagi sekali teman-teman sampai pukul 3 nih? Karena puasa. Busnya itu berangkatnya Oh. lebih awal. Kalau bulan puasa jadi sih. kita pun apalagi yang muslim nih harus masak ataupun sahur. Sahur ya, apalagi kalau kita di sini tuh kebanyakan nggak selera ya, seleranya masakan kita sendiri. Jadi bangun awal-awal itu masak sendiri untuk sahur. Walaupun bukan bulan puasa, kita pun harus bangun jam 4. Jam 4 di Malaysia, kalau di Indonesia itu jam 3. Bayangin orang Selisih 1 jam berarti ya. Kita harus sudah bangun. Yes, betul sekali. Dan juga nih, apalagi satu rumah itu kan ada banyak juga ya kan. Tapi kalau lah satu rumah itu ada satu shift kita, kayak berebut. Kita bangun dia mandi, ya tunggu dia dulu gitu loh. Jadi kita bangun awal juga salah satunya selain masak kita cepat mandi juga. Yes, betul sekali. Yang kedua yang aku rasain kalau di Malaysia ini, nahan ngantuk loh. Wow, lagi Semua kalau rasanya. kerja pagi, aku pribadi kalau kerja pagi itu ngantuk banget. Gila itu. Iya, ngantuknya pasti. parah, Harus kita harus menahan. ada hari office gitu ya. Hari office itu kayak hari yang dimana ada para bos dan para sultan dan para orang kaya ada di kilang. Ya, kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan untuk menguap juga susah. Gitu ya susah ya kan. Ada bos lewat pura-pura ngapa-ngapain gitu. Terus Pura-pura mau ngantuk rajin. pun, udah gini-gini kita. Tahan kan. Apalagi kalau kerja malam banyak banget di sisi-sisi tertentu orang pada tidur di pojokan. Tapi
sebenarnya nggak boleh, cuman ya kalau nggak tahan banget takutnya nanti kepalanya masuk ke mesin itu gimana? Jadi Ya, betul. sekitar 10 menit boleh lah. Karena kalau udah ngantuk banget 5 menit itu udah serasa surga tuh. Benar. Macam gini aja aku boleh lah tidur duduk. Bisa ya, kalau aku nggak bisa harus di kasur. Dan aku nampak di TikTok ada orang yang pergi ke toilet atau ke tandas cuman untuk pejam mata doang, dia boleh di tandas gitu. Di tandas itu duduk. Dia kan bau loh. Tandas di sini tuh bersih-bersih. Bersih, jadi mau baring pun baring nggak juga lah. Di sini tuh tempat teristimewa kalau untuk anak kerja kilang ya, memang di toilet. Toilet ya betul sekali. Tandas, Kalau di oke. sana mau menggosip Pak tentang orang pun kayak di di toilet. tapi hati-hati juga kalau kalian menggosip orang itu, kalian harus tengok dulu di dalam ada nggak orang yang kalian gosipkan itu. Hati-hati. Oke, next kita udah keluar dari jalur. Nah, yang ketiga ini kita menahan rindu ya guys, Iya, pastinya betul. lah. Apalagi yang belum pernah merantau sama sekali kan, sekali merantau jauh ke negeri jiran. Kalau belum ada balik. rindu masakannya, rindu bebelannya. Iya, apalagi kalau di saat bulan-bulan suci kan, Aduh, atau hari-hari raya. Wih, ingat kali tuh. kalau udah dengar Allah Akbar gitu kan langsung terasa sedih, pengen apalagi kalau nangis, yang tapi- Christian Merry Christmas, astaga sedih banget, just gitu loh. Tapi Rindu. lain loh rasa dia atau feel dia kalau kita merantau. Contoh kita di kampung kita di Medan, kita merantau di Jakarta, itu lain Itu feelnya. lain. Ini karena di negara orang lain itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. sakit banget. Betul. Selain hanya video call ya. Iya video call. Tapi memang aku saranin kalau yang belum sanggup banget untuk menjauh dari orang tua, ya tunda dulu lah mau merantau. Nah, rindu itu berat. Berat seperti berat badan si Esther. Ini yang keempat apa nih? Kita yang punya dukanya ini. Dukanya itu kita selalu dibilangin, ih orang Indonesia itu sukanya sama orang Bangla ya. Iya, Hah? padahal nggak semua loh. Hello, aku ada nampak di video aku. Dia tanya macam nih, kenapa orang Indonesia suka couple dengan orang Bangla ya? Ada lagi yang komen, Bangla kan bau. Sebenarnya enggak ya, bukan gitu juga. Kita kan beda orang, beda selera juga. Iya. Ada yang suka dengan mereka, ada suka yang dengan yang lain. Itulah, aku komen, boyfriend aku Sabah, tolonglah gitu ya kan. Kayak istilahnya kayak membela diri sendiri. Nah, itulah dukanya. Jadi kita Terus kayak tuh macam dipandang rendah banget, terus tuh kayak diresiskan gitu loh. Tapi tidak semua orang Melayu ya, atau tidak semua orang di sini yang seperti itu. Betul. Tapi karena aku sering mendapatkan komentar seperti itu, ya aku pun ulas di video ini supaya yang nonton Mantap. video tolonglah jangan lebih. Maaf. Jadi intinya Tapi mungkin tidak semua orang Indonesia itu couple atau berpasangan-pasangan dengan orang Bangladesh, teman-teman ya. Tergantung daripada selera. Ada yang dengan orang Turki, ada yang dengan orang Malay sendiri, lokal, ada yang sama-sama orang Indonesia, ada yang sama Chinese. Tergantung daripada selera. Jadi Anda yang menuduh orang Indo itu semuanya berkapel dengan orang Bangla itu hoax, bohong. Oke. Dan ada juga yang disampaikan oleh kakak Esther ini, kalau belum siap meninggalkan Indonesia, janganlah merantau ke Malaysia. Tapi kalau sudah berada di Malaysia, nak pulang ke Indonesia tuh sulit, teman-teman ya. yang orang Saking nampak enaknya. memang banyak orang nampak dekat luar kan, tapi apa ya lah cakap dengan satu orang nih semua macam tuh, karena kita yang tak merasa nih jadi ikut terasa macam tuh. Oke, ya itu aja lah. Tapi aku cakap memang tak semua ya. Tak semua, Bukan betul. semua. Selanjutnya itu dukanya di sini itu sebenarnya ini nggak duka ya, tapi lebih mengarah ke bagian yang lucu. apa itu? Kita pulang kerja kayak berebut gitu loh. Oh iyalah, siapa sih yang nggak pengen gitu pulang lebih awal? Sampai kadang orang Melayu kan Kayak dia pulang bilang, SD. kenapa kok orang berlari gitu kan? Karena tuh kita ngejar bus, karena gimana ya, bus yang penuh itu duluan berangkat gitu sampai. Dan juga sampai di hostel pun liftnya itu cuma ada dua. Iya, Dua. itu di tempat kita. Terus tuh kita kayak pengen aja gitu, kayak paling pemenang sampai rumah duluan. Ya, karena mau langsung rebahan karena udah penat ya. Udah penat juga 12 jam kerja ya. Nah sekarang kita lanjut yang ke 6. Yang ke-6 itu apa nih bagi Mbak Cutina? Nah, yang keenam ini kalau kita karena semasa corona ini kalau ada keluarga yang meninggal kita tuh sama sekali nggak bisa pulang. Iya betul, temen aku ada sampai aku melihatnya aja aku kayak rasa sakit banget, padahal aku bukan aku yang ngerasain.
kita ngerasa sedih gitu ya, nggak bisa pulang sama sekali. Padahal untuk melihat yang terakhir kalinya pun nggak bisa juga. Dan juga ada teman aku, ada yang keluarga dia meninggal 3 tahun yang lalu. Pas dia juga di sini, dia pun kalau pulang nanti bayangin pulang ke rumah udah nggak ada lagi sosok yang kita inginkan jumpa tuh. Iya benar. Padahal sebelumnya dia pergi ada gitu, ini dia belum pernah jumpa lagi, udah langsung nggak ada. Itu betul-betul duka banget loh kan. Itulah yang duka yang paling mendalamin semua orang di sini ya, yang untuk Padahal kita cari duit untuk mereka, tapi mereka udah pulang-pulang mereka udah nggak ada. Itu memang sakit banget. Itu bukan karena kita nggak diperbolehkan dari kilang, tapi memang karena semasa corona ini bandara itu tutup. Dan juga kita boleh balik, tapi hanya boleh balik terus, istilahnya Iya. nggak boleh datang kemari lagi. Mungkin kalau kalian yang menonton ini pasti sedih banget dengarnya. Oke teman YouTube, mungkin kalian yang menonton video ini mungkin merasakan kalau orang Malaysia dengar cerita kami ini memang sedih sangat kan, sebab memang tak boleh balik macam tuh. Ya itu aja ya, duka bekerja dekat Malaysia ini sebenarnya itu bukan duka, istilah dia tuh macam kekurangan atau agak yang kita rasa lah, apa yang kita rasa, bukan bahagia ya, yang agak bagian sedihnya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian sukanya itu apa? Nah, bagian sukanya itu kalau di sini itu Gaji. Ya, apa yang gak suka gaji? dengan apalagi Yap, gaji yang pasti. lumayan besar. Apalagi kalau kita masuk OT ataupun public holiday itu banyak pasti bagian gaji ya. Iya. Dan juga di sini yang sukanya kita persingkat aja ya. Ya di sini kita senang mau holiday, mau jalan-jalan pun senang gitu kan. Iya. Karena pun penonton video ini pasti bakalan tahu, alah sukanya kami udah tahu, dukanya tuh pengennya tuh apa sih gitu ya kan. Oke teman YouTube, itu saja untuk suka duka bekerja di Malaysia ini. Semoga kalian menonton video ini lebih semangat lagi untuk menjalani Betul. hidup dan juga Semangat. menjalani keseharian kalian semua. Oke teman YouTube, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan Sama-sama. lupa di like, Comment dan and subscribe, Subscribe. karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Itulah cerita kesan atau cerita bahagia, cerita sedih berada di Malaysia. Jadi intinya kalau kita belum siap meninggalkan Indonesia, janganlah merantau ke Malaysia. Sebab kalau sudah berada di Malaysia, bawaannya tidak ingin pulang ke Indonesia. Kenapa? Sebab karena kerja di Malaysia bisa menormalisasikan ekonomi yang ada di Indonesia. Itu. Dan ketika mendapatkan gaji, bahagia karena otomatis gaji Malaysia dan Indonesia jauh lebih besar Malaysia, teman. Jadi intinya kalau belum siap mau merantau ke Malaysia ya jangan sekali lah, janganlah kalau bisa. Tapi kalau sudah matang siap demi keluarga di Indonesia, berangkatlah ke Malaysia. Maka ekonominya akan berubah drastis kalau benar-benar niat kerja yang betul, teman-teman ya. Artinya secara resmi ke Malaysia. Oke, itulah video reaction hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Subscribe itu gratis, teman-teman ya. Please subscribe, support channel ini tembus sampai 10.000 subscriber. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.